Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RNH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal amin. Nah ini guys, setelah Bang Firdaus ini dipecat ya oleh KAI, akhirnya beliau meminta maaf. Jadi beliau juga heran dan kaget ya, kenapa tiba-tiba kok dipecat, padahal beliau sendiri pun tidak tahu kenapa beliau bisa ada di atas meja guys. Nah ini beliau pun kaget, aku pun kaget, Rasman pun kaget, Pak Prabowo pun kaget guys melihat ini. Oke, seperti apa videonya? Kita lanjut ke video yang pertama. Silakan Bu Ida. Saya juga minta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Terima kasih banyak. Belum menyadari dan mengoreksi dirinya. Kalian bukan hebat DPP KAI. Emang kalian siapa? Ya, untuk membeli, ya, lelang saja untuk Pak Indra Sanul Lubis. Berat, saya yang didorong-dorong, saya tunjuk tangan. Saya bayar itu 40 juta. Foto itu masih saya simpan. Kalau hidup Bang Indra Sanul Lubis, gak akan seperti ini DPP KAI ya Rida. Kenapa? Karena beliau orangnya gentle. Jadi untuk Firdaus, saya merespon, menyayangkan. Kami baru merespon kemarin. Dan dia sudah bilang, Bang saya ini, lihat aja, Adinda pasti dipecat. Enggak, nanti saya dipanggil pemeriksa, diperiksa Bang. Enggak, benar kan? Belum pernah diperiksa kan? Ternyata sudah diberhentiin. Dan kalian jangan lupa, banyak yang menampung dia ini. Sudah 7 organisasi advokat. Saya naik meja secara nggak sengaja, sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, tolong Bang, masuk di sini, ini posisi Abang. Ini posisi Abang. Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai Ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Saya kaget, semua kaget, Bang Firdaus pun kaget. Kok bisa-bisanya gitu ya? Beliau tahu-tahu udah ada di atas meja. Nah ini sangat disayangkan sekali ya. Kenapa kok tiba-tiba dipecat? Padahal kan Bang FO itu kan nggak sengaja ya guys ya. Nggak sengaja, kemarin ngomongnya refleks. Kalau sekarang kan ngomongnya katanya nggak tahu. Kenapa kok tiba-tiba bisa di atas meja? Nah ini seharusnya ini yang harus disalahkan itu ya, yang harus dituntut balik itu ya mejanya. Meja yang dinaiki. Kenapa kok mejanya bisa ada di depan? Seharusnya kalau mejanya di belakang atau di samping kan nggak mungkin naik ke atas meja ya guys ya. Oke, kita lanjut videonya. Yang sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini kura-kura ninja wajib menanggung biaya Koboi Cengeng, anaknya dan istri-istrinya karena gara-gara membela kura-kura ninja, Koboi Cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Dan saya udah ingatkan kau Koboi Cengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme, cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang itu membuat Koboi Cengeng dicopot. Copot jantungnya, copot segalanya. Gara-gara membela
kura-kura ninja, gak ada. Berita viral pagi ini katanya pengacara yang naik ke meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dipecat oleh KAI. Apakah itu benar? Kalau benar, mohon agar segera KAI mengirimkan surat pemecatannya ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar yang bersangkutan tidak bisa sidang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah biasanya pengacara yang dipecat organisasi, dia akan pindah ke organisasi lain. Karena di sini menyangkut juga penghinaan terhadap pengadilan dan hakim, kami mohon kepada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar surat bas berita acara sumpah sebagai advokat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi agar dia benar-benar tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Ya. Pengacara Rasman yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Hari ini Kongres Advokat Indonesia telah memecat Firdaus Deobo, pengacara yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Keputusan Kongres Advokat Indonesia adalah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, karena ini yang diharapkan oleh banyak kalangan. Dulu Rasman Arief Nasution juga hal yang sama, dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia. Kami butuh pengacara yang berintegritas, yang bermoral, yang beretika, dan berilmu yang baik. Bukan pengacara uragan yang modal teriak-teriak doang tapi tidak ada ilmunya, tidak ada etikanya, yang uragan kampungan. Tidak butuh yang seperti itu. Wah, aku naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Bo, naik ke meja ya, Bo. Bo, kok lu bisa naik ke meja tapi lu nggak ingat kalau lu tuh naik ke meja, terus itu kaki gimana caranya bisa lompat naik ke meja kalau nggak disuruh sama orang yang punya kaki? Coba alasan lu apa? Alasan lu? Naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya pernah bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat. Saya pernah di boxer. Lu di dalam boxernya siapa, Bang? Lu dalam celana dalamnya siapa? Saya pernah di boxer. Saya pernah di boxer. Boxer kan celana kolornya cowok. Iya, saya pernah di boxer. Saya pernah di boxer. Abang, saya pernah di boxer. Bang, Masya Allah, Bang. Ini gue jadinya ketawa ngakak. Bukan gue maksudnya gimana ya. Tapi emang pernyataan lu tuh bisa bikin orang ngakak. Saya pernah di boxer. Terus? Silat, jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Apa? Saya nggak tahu itu taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat, jadi saya nggak tahu. Saya pernah di silat. Saya pernah di silat, berarti dia kena silat dong. Saya pernah di silat. Allahu Akbar. Gimana sih? Dia kan udah nyuruh Agus ganti minta bola pingpong. Itu tadi namanya si Abang Firdaus kayaknya ya. Ya Allah, Bang Firdaus. Terus? Seperti apa? Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Gitu. Hah? Jadi? Fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Gitu. Ya. Tapi yang ini kan pada akhirnya viral nih, Bang. Artinya Abang sendiri nih, apalagi respon netizen sendiri. Ya kan, nggak apa-apa, saya nggak peduli refleks saya. Nggak peduli dia sama netizen. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Ada yang bantuin lo naik, genderuwo bantuin lo naik. Gimana? Ya, aku tahu-tahu udah di atas meja, gimana ceritanya? Tahu-tahu lu udah di atas meja. Terbang. Tiba-tiba gitu lu nggak sadar kaki lu melangkah, naik ke atas meja, tahu-tahu lu udah naik. Sebadan-badan lu di atas meja, lu nggak sadar, Bang. Lu mah bikin gua aneh deh. Aneh, lu mah aneh. Lu lagi apa? Lagi tidur.
itu tidur, lagi tidur terus tiba-tiba mimpi lompat meja gitu. Ah, lu mah aneh. Nih ya. Abang sendiri nih, tanpa lagi respon netizen sendiri. Ya kan, nggak apa-apa, saya nggak peduli sama netizen. Sama penting saya pengacaranya Rasman, nggak ada urusan sama netizen. Jangan pada saya. Tapi kalau netizennya baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dapat pahala. Dia takut juga sama netizen. Ujung-ujungnya takut juga sama netizen. Tapi kalau netizennya baik, Kalian tidak malu, wahai penegak hukum. Malas buat komen, capek buat komen. Bertingkah mulu, teriak-teriak mulu, nggak asik. Sudahlah. Wassalam, bye. Bang Firdaus kaget, aku kaget, Bang Rasman kaget, Pak Prabowo pun kaget ya, dan ibu-ibu pun mungkin kaget juga ya. Jadi semua terkaget-kaget nih. Terkait kenapa kok bisa ya sampai Bang Firdaus naik ke atas meja. Ini kan jadi pertanyaan ya. Dan pernyataan ini jadi bikin ngakak nih seluruh netizen dan warganet di Indonesia. Terbukti ya, setiap video yang FYP yang banyak penontonnya di situ banyak sekali komentar-komentar dari netizen dan warganet nih. Ternyata ya mereka semua ketawa ya lihat dengar pernyataan ini, dan kenapa kok awalnya yang ngomongnya refleks, sekarang kok ngomongnya nggak tahu gitu. Kok bisa? Apa jangan-jangan ada genderuwo yang ngangkat ke atas meja atau gimana ini? Atau diangkat angin atau gimana kan? Nah, ini harusnya ini Bang FO ini harus klarifikasi nih ke mejanya. Lagian sebenarnya mungkin di sini yang salah tuh ya mejanya ya. Oh ya bisa-bisanya gitu mejanya di depan. Nah, seharusnya kan perlu diselidiki terlebih dahulu ya, diwawancarai atau gimana. Jadi diceritakan lah sebenarnya bagaimana kok ceritanya Bang FO ini bisa sampai di atas meja. Nah, tahu-tahu udah dipecat guys, kasihan ya. Tapi ya nggak kasihan lah, gimana lagi guys, kan Bang FO ini kan banyak sekali ya kerjaannya, banyak, dia itu sampingannya tuh banyak ya, vokalis ya, apa kemarin petinju, karate, ada boxer, pokoknya banyak guys. Jadi kalian gak usah khawatir guys. Jadi beliau ini multi talent ya. Jadi semua apa namanya itu jadi dimiliki sama dia. Jadi semua kaget nih guys ceritanya. Sebagai saya juga ya tadinya ya gak nyangka gitu, kok ya bisa-bisanya nih di atas naik ke atas meja kok gak sadar gitu loh guys. Yang jadi pikiran tuh itu loh, jadi mikir terus bisa gitu naik ke atas meja tapi nggak sadar. Karena refleks beliau ya mungkin lihat kliennya sampai digitukan, makanya langsung naik ke atas meja. Nah, ini sangat menghibur sekali sih guys ya. Doakan saja lah, mudah-mudahan untuk kedepannya nggak ada lagi ya advokat atau pengacara yang sampai naik ke atas meja ya di pengadilan. Karena ini ya bukan sepele ya, ini sebenarnya masalah serius, karena ini sangat berpengaruh ya untuk generasi di masa yang akan mendatang. Oke, jadi gitu ya guys ya untuk video di kesempatan kali ini. Oke, jadi gimana guys setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru ya terkait perseteruan yang antara Bang Hotmar Paris versus Rasman Nasution. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.